band untuk RRQ dan Yves serta Kufra. Lengkap sudah 3 band utama dari Saint Spartan, namun belum ada respect-nya hanya ke RR Bennett sama Kufra. Oke. Eevee juga sebenarnya oke. Karena kalau buat Gyogoi sendiri dia itu bisa banget main match-match yang jarak jauh. Dan juga Eevee sekarang ini kan jadi salah satu yang bisa ngontesin ke arah either nanti Pasha atau hero-hero yang ibaratnya bakalan nge-dive in ke Rusuh di depan. Makanya mereka mungkin lebih prefer kayak oke, kita nggak usah pakai Eve-nya aja, kita ban aja ketimbang mereka mendapatkan salah satu hero yang mereka nyaman. Bisa. Tapi kalau kita lihat draft ini dengan band ketiganya Jauhead, otomatis Matilda masih lepas, Barat lepas, Hayabusa masih lepas, dan banyak sekali hero-hero yang masih lepas. Mereka mau buka possibility-nya sih kok. Jadi kayak ketimbang kita rebutan dan nanti malah sisa cuma 1-2 dan mereka harus dihadapkan pada pilihan yang cukup sulit itu, lebih baik mereka open banyak dan mereka pun masih bisa dapetin banyak gitu loh. Kalau kayak gini kan sekarang kurang lebih ada bisa 4-5 kan yang open ya, seperti tadi yang dibilang sama Kolib. Dan ini strateginya juga harus diubah-ubah sih, jadinya harus ada deny pick biar nggak diambil sama musuhnya. Betul. Namun kali ini export oleh Shadow Pick. Export. Sudah lama aku tidak melihat teman-teman dari RRQ bisa akan bermain dengan export. Karena biasanya yang bermain export itu justru ada di tim Mark dulu. Itu now. Itu salah satu hero pegangannya itu adalah export. Dan sekarang Matilda. Wah, ini salah satu hero power dari Princess Poe. Matilda semenjak dari keluar dia juga sudah mengintimidasi, tapi Ruby dari dulu, dari liga-liga sebelumnya, dari masih 1-2 tahun yang lalu dia menggunakan Ruby itu high banget. Tapi kalau kita membahas soal Princess Poe ya, jujur dari gue sih gue pengennya ngeliat Akai sih, sumpah. Akainya dia tuh menarik banget, menarik perhatian banget, terus kayak timing ngeluarin skillnya itu pinter banget sih. Poe itu jago main hero-hero moment. Oke, initiator. Yes, initiator. Dia bisa cari momen, dia tahu kapan harus jepit. Kalau misalnya Kufra, dia tahu kapan bash-bash mana yang bisa dijadiin. Nah, sekarang ketika dia sudah beralih sedikit menggunakan roamer yang lebih tipis seperti support kayak Matilda, Rafaela kemarin, Angela, kita lihat juga performanya. Itu dia jadinya harus sedikit lebih bermain aman. Dan sekarang dengan adanya Baxia yang hadir, ini Baxia sebenarnya masih bisa design, masih bisa dijadiin tank juga kalau mereka mau, ataupun jadiin tank jungler. Kalau kita lihat dari RRQ ya, dalam base of Victor-nya kemungkinan bakal ditaruh di jungle sih, karena ya baru-baru ini RRQ lagi ngeganti role dimana Queenie-nya balik ke bot lane, terus Lily Pinkan yang ngisi di junglernya. Tapi itu kemarin baru sekali ya kok, jadi kita masih akan melihat apakah kemarin Lily Pinkan yang dijadikan jungler itu memang hanya percobaan 1 kali aja atau memang change role for good gitu, karena kita akan melihat lagi Kimi yang udah di ban ini respect harusnya ke arah P dan Macha juga, karena P itu bisa main. P ini harusnya Pianberry ya teman-teman, dia ganti nama aja harusnya, dan Cloud juga. Respect lagi-lagi ya. Mungkin kalau membahas soal P, kemarin dia juga sempat bertukar role. Dia ada di posisi jungler, tapi itu cuma sebentar. Kalau kelihatannya ya dari yang kita sebagai caster yang ngelihat lebih hidup sih sebenarnya. Tapi ya mereka juga pasti punya coach, mereka punya pertimbangan, dan akhirnya P-nya dibalikin di mid lane. Yes, jadi gini, kemarin itu juga ada di salah satu turnamen yang lain, memang Pianberry sendiri itu sempat bermain menjadi jungler, tapi memang dia itu kebanyakan mainnya lebih kayak ke Isansin, Harley, Roger, yes, tapi dia mungkin nggak banyak, dan di sini makanya mungkin mereka lebih mempercayakan ke arah Bulan juga, yang emang sebenarnya role asli dia itu dulu itu ada di side lane. Nah, dia side lane, habis itu waktu masuk Saint Spartan dia sempat jadi tank, jadi roamer, dan sekarang kembali lagi menjadi jungler. Tapi karena sekarang memang jungler di patch ini kan bisa pakai tank, fighter, jadi dia yang lebih dirasa cocok untuk meta sekarang. Oke. Dan dia juga punya Rafaela sih, Barat Rafaela emang combo yang berbahaya, namun ini ya yang diamankan dari teman-teman RRQ. Sementara sudah ada Kagura juga ternyata bersama dengan Lunox. Lunoxnya Macha ini kemarin sempat jadi perbincangan juga, di mana memang dari Macha sendiri ini benar-benar tahu powernya Lunox di mana, timing darkening, ketika dia gunain flicker dengan maksimal, dia bisa banget sih dari Macha ini
Makanya kemarin sempat jadi perbincangan kalau memang Maca bisa bilang hero powernya adalah Lunox. Oke, memang aku bisa bilang itu salah satu hero pegangan dia, dan Lilia pun salah satu hero pool yang dimiliki oleh seorang Gyogoi sendiri. Karena kemarin dia memang udah sempat mempertunjukkan Lilianya baik dari turnamen yang lalu maupun di WSN sendiri. Kalau kita lihat, tapi Nathan sudah di shadow pick. Ini kalau mereka bakalan ngambil Nathan, Baratnya, kalau Baratnya nggak bisa masuk ke belakang, kalau misalnya Put nggak bisa ngajak-ngajak formasi dari teman-teman Aral Yumika, ini mereka bakal bisa dapetin free hit dan Baratnya masuk dalam. Oke, namun kalau mungkin kalau kita lihat dari RRQ agak sedikit sih dari efek stun yang dimiliki sama teman-teman RRQ Iya, kan? dia harus main pick off sih kalau dengan posisi kayak gini, bener gak sih? Atau counter attack. Oh iya. Jadi jangan buka. Yes, jadi mereka yang nunggu sampai ibaratnya semua resource yang dimiliki sama teman-teman dari Saint Spartan itu udah keluar semua, baru mereka tabrakin balik. Dan ini Lele Pinkan ternyata yang akan menjadi junglernya ya. Berarti ada kemungkinan memang dia bakalan change role ke arah jungler lagi, melihat Queenie juga sebagai gold lane-nya. Itu memang dari dulu lebih bermain ke arah. Jadi menurut aku dia emang lebih cocok, dan kita akan lihat performa Lele Pinkan tentunya dengan Baxianya sendiri sambil melihat juga match up-nya yaitu bulan Nice One yang akan menggunakan balance. Oke, namun kalau misalkan dari efek crowd control mungkin memang Saint Spartan ini besar banget. Dia punya Ruby, dia punya Kagura, dia punya Rafaela, ada Barats juga, damage dealernya dia punya Lunox gitu kan yang cukup stabil. Tapi kita bakal lihat nih, akankah Saint Spartan berhasil mendapatkan 1 poin atau RRQ yang bakal menjadi poin permuka di match pertama kita. Iya, dan masih ditemani oleh kesel kesayangan kalian, ada Virgi Rolian di sini dan juga Tim Coach. Iya, nah ini mungkin buat kalian yang pada bertanya-tanya, ternyata masih banyak juga yang bertanya di kolom komentar. Saint Spartan Victory ini sudah melakukan pergantian roster ya teman-teman, jadi sudah pergantian roster baru dan pastinya kita juga sudah mengecek semua. Tapi melihat Gyogoi yang sudah mulai melakukan spamming dari boba-bobanya juga di area mid lane, ini mereka kayaknya bakalan langsung rotasi aja. Ini yang cukup menarik, pergantian baru dari teman-teman Saint Spartan Victory yang menurut aku juga cukup blend in sama anak-anaknya. Tapi ternyata Princess Paul belum berhasil untuk mencuri dari orange buff milik teman-teman Saint Spartan. Oke, namun V dan first blood ternyata berhasil diamankan. Punishment yang dilakukan sama teman-teman Saint Spartan, dan untungnya tadi masih berhasil mendapatkan orange buff-nya. Ini menjadi satu keuntungan besar sih untuk early game. Betul, seenggaknya mereka di sini malah berhasil mendapatkan satu tambahan poin. Tapi ingat, ketika mereka dirusuhin dengan adanya seorang Matilda, ini bakalan menghambat jalannya dari jungle seorang Barat sendiri yang emang udah lambat, bakalan makin lambat lagi, dan sekarang bakal coba untuk dikontes lagi. Ternyata pas buffnya berhasil dicuri oleh seorang Lele Pinkan. Princess Paul harus mencari jalan pulangnya, cukup kesulitan, masih belum ada guys juga, dan harus di takedown oleh Bulat. Nice one. Oke, satu keuntungan lagi di mana berhasil mendapatkan dari purple buff-nya. Ini benar-benar menghambat level dari Bulat sih. Dengan adanya level yang terhambat, nantinya kontes turtle ini bakal semakin sulit pastinya. Iya, dan kalau kontes turtle-nya sulit, ini bakalan semakin berat lagi tentunya, karena walaupun dari RRQ Mika terlihat mendominasi ya, tapi skill-nya memang masih dipegang oleh teman-teman dari Saint Spartan Victory bersama dengan network-nya yang memang selisihnya hanya 500-600 sih. Betul, walaupun tadi banyak banget percobaan yang dilakukan invasi ke area jungle, coba untuk agresif di awal, dan memang tadi pressure-nya benar-benar didapetin, tapi sayangnya ya setiap kali pressure yang coba dilakukan itu selalu ada punishment yang dilakukan sama teman-teman Saint Spartan ID. Yes, dan kalau kita lihat juga turtle-nya sendiri ya, dia masih dianggurin aja. Mereka lebih ke arah setup dulu aja sih sambil nunggu teman-teman dari RRQ Mika. Karena balik lagi, kalau kita tadi ngeliat, mereka itu memang harus bermainnya dengan counter attack. Gak boleh maju duluan, gak boleh buka duluan. Mereka yang harus tabrak balik. Betul, tapi kalau emang setupnya rapi sih sebenarnya ya, kalau setupnya rapi banget nih kayak Karaoke Turtle, bisa banget dari teman-teman Saint Spartan juga mau nge-open gitu kan, terus masih mau di defense depannya zoning, itu bisa sih kalau untuk dapetin objektif. Bisa banget, karena sekarang udah dilihat bakalan coba untuk dikontak balik, tapi ternyata Bulat cukup terlambat. Bahkan Princess Paul masih bisa menggunakan flickernya untuk kabur keluar. Lele Pinkan udah mulai berhasil menabrak ke atas seorang Angie, udah ada Insanity, masih bisa kabur. Flick out yang cukup baik tentunya dari seorang Angie, tapi ini berarti teman-teman dari RRQ Mika lagi dan lagi gagal untuk mendapatkan pundi-pundi gold.
Yes, dengan retribution yang sangat baik tadi berhasil mendapatkan turtle dan sebenarnya udah oke sih. Dia coba untuk kontes, dia coba untuk ngeharas, tapi sayangnya memang belum dapetin apa-apa. Namun di top lane, oh no, Queenie ternyata harus ter-take down, namun sudah ada kill balasan mungkin yang coba dilakukan dari Princess Paul. Tidak ada soul blind dan nggak bisa dapetin killnya. Sayang banget, fokus yang pecah tapi udah ada. Emoven dan juga yang bakalan langsung ditarik hijau tapi masih punya Viraga Armor yang pas banget di detik-detik tersebut. Tapi dia sempat terdiam sedikit, mundur dulu. Fire missile-nya ternyata bukan mengarah ke depan tapi ke arah kanan. Dan sayang banget jadinya nggak bisa ngebakar ke arah seorang Footmoon. Oke, dan dari Ruby sendiri juga untuk di early memang damage-nya nggak terlalu besar sih. Jadi Yeah. untuk take down, at least dia butuh satu rotasi seperti P yang kali ini udah mulai invasi ke arah bottom lane. Dan coba untuk diambil dulu gold dari gold shield-nya. Ini untuk mengejar network lagi sih. Iya, dan teman-teman dari Saints Partner sendiri juga, jadi mereka cukup cerdik sih. Mereka kayak, oke kita nggak mau bajuin, mereka ngelihat juga hero-hero dari arah Yumika yang lebih ofensif. Ternyata AG-nya berhasil diculik oleh teman-teman dari arah Yumika. Menaiki ke arah top lane, mereka bakalan coba untuk ngekontesin balik, tapi udah ada Circling Eagle juga yang bakalan langsung dikeluarin. Tapi dia targetingnya sakit banget, bahkan tadi ada on the top Brilliance juga. Dia dikeluarkan oleh Maja sebagai salah satu match escape Pika di tapi bulan Esma bakalan coba untuk menelan ke arah seorang Lele Pingka, ditabrak dulu ke arah temboknya, tapi itu malah cukup mendekatkan Lele Pingka ke arah teman-temannya. Berhasil di meltdown oleh seorang Maja, langsung membersihkan minion kembali, tapi Turtle bakalan up. Tidak berada dalam posisi yang baik nih. Oh no, bottom lane juga ini benar-benar didapatin sama Saint Spartan. Ini menjadi fight yang nggak bagus sebenarnya untuk teman-teman dari RRQ. Bahkan turret inner turret yang ada di bottom lane coba diinisiasi di top lane pun Gilgoy harus tumbang. Wow, ini keuntungan berlebih yang bisa didapatkan sama Saint Spartan. Bahkan kali ini turtle-nya di set up lagi dengan sangat baik dengan tidak adanya Gilgoy. Ini menjadi poin penting juga pastinya. Iya, di sini kayaknya aku melihat teman-teman dari RRQ Pika agak sedikit kesulitan untuk menyatukan tempo permainan yang mereka miliki, kayak Matilda dengan agresivitasnya, tapi Lele Pingkan dengan dia punya memang dia punya Baktia Shield yang bakalan bisa memberikan movement speed tambahan, tapi untuk jungle-nya sendiri dia nggak bisa secepat assassin yang biasanya gitu loh, yang kabar seorang Matilda. Tapi kalau ngelihat Bulan sendiri udah langsung melakukan dua masyarakat, ditabrak aja dengan menggunakan si Peggy, tapi Bot nice banget bisa menarik dua orang. Gilgoy masih bisa muncul ke belakang, Maja pun bakal coba untuk nge-backdoor dari arah belakang, tapi AJ yang masih bisa muncul ke belakang. Berhasil mendapatkan seorang Gilgoy, bahkan Queenie kembali membalaskan dengan kematian dari seorang Maja. Mundur lagi untuk teman-teman dari Saints Spartan Fitri. Mereka harus mengatur formasi ulang sembari memikirkan strategi baru. Gimana sih caranya supaya bisa meng-counter arah Yumika? Oke, terlalu out position sih bisa dibilang dari Bulatnya tadi, dia terlalu depan dan dia memaksa untuk teman-teman dari Saint Spartan jadi harus backup dengan posisi yang gak nyaman. Akhirnya ya makanya ada dua korban gitu kan yang berhasil dapetin, namun top lane yang coba untuk dituju sama teman-teman RRQ dan masih belum berhasil, masih bisa di defense, namun P kali ini yang datang Umbrella dan masih belum ada inisiasi berlebih. Masih cukup aman aja, masih santuy karena Princess Paul juga masih bisa pulang ke belakang, apalagi dia juga ditemani oleh seorang Nathan dari Queenie yang emang menuju ke menit-menit segini selama dia nggak bisa di geng habis-habisan sama teman-teman dari Saint Spartan sendiri, dia harusnya masih bisa scaling dengan cukup aman. Betul, dengan mungkin 2 item atau 3 item damage-nya udah sakit banget, dan ketika udah jadi itemnya bisa banget dia untuk join juga jadi collab damage. Dan Entropy barusan karena top lane mengincar ke arah Footmoon terlebih dahulu, namun masih bisa survive. Cukup tanky langsung memeluk ke arah turretnya dan tidak ada kill yang terjadi. Iya, tapi kalau dilihat juga P tadi masuk ke arah seorang Princess Paul menggunakan ultimate-nya Yin Yang Overturn, langsung membuat Paul sekarat. Tapi seenggaknya ini menjadi sedikit info tentunya untuk teman-teman dari arah Yumika kalau P itu udah nggak punya ultimate. Oke, tidak ada ultimate untuk P, sementara ada Princess Paul sepertinya dengan Guiding Wind. Oh, dan ada backup lagi datang dari Saint Spartan, dari Bulat dengan misil expert. Gak bisa lari lagi, harus tumbang juga dari Princess Paul. Yes, hashtag Romer Barbar ya teman-teman. Yang mukul siapa, yang dapat killnya siapa. Gak apa-apa Inji, gak apa-apa. Tapi Turtle berhasil diamankan oleh teman-teman dari area Yumika. Mereka lebih bermain ke arah sabar karena mereka tahu hero-hero mereka, apalagi untuk Nathannya sendiri scaling, mereka nggak mau begitu banyak nabrakin. Karena Nathannya jadi, ini yang harus diperhatikan oleh teman-teman dari Saint Spartan Fitri. Gimana caranya untuk bisa masuk ke backline, karena kalau dilihat dari area river mid lane ini sudah mulai terjadi keramaian, Colin. Oke, dan kalau kita lihat memang strategi mirroring ini yang dibutuhkan
dilakukan sih sama teman-teman RRQ. Dia dapetin turret, namun kali ini sampai di arah midlane counternya bakal coba untuk diinisiasi, mungkin Lelepikan di barisan depan masih bisa mundur barusan dengan guiding wind cukup baik menghindari Detona's Welcome. Dan kita lihat di top lane ternyata Queenie berhasil mendapatkan satu outer turret lagi. Apa aku bilang, ini udah mulai masuk menit ke-8. Queenie cuma di-tackle sekali. Harusnya mereka lebih concern untuk gangguin Queenie terus karena kalau dia yang bisa scaling dengan cukup aman, ini malah menjadi marah bahaya untuk teman-teman dari Saint Spartan sendiri. Oke, Endless Battle bahkan udah dikantongi sama Queenie. Ini membuat damage output dari Queenie juga semakin prima lagi. Dan selama posisinya aman, ketika Clash ini benar-benar bisa ngasih damage yang bahkan unlimited. Coba untuk dia masukin lagi Arma Fighter juga dengan trigger bagus sekali, tapi sepertinya dia masih bisa mendefend untuk targetnya sekarang karena sudah mulai ada datang bantuan juga dari seorang Finn. Walaupun AG dan Pula ternyata datang dari sisi yang lain, bakalan coba untuk Detona's Welcome masih bisa di cancel dengan adanya kayak ini, tapi Kyoboy terjebak di dalam formasi dari teman-teman Saint Spartan Fitri. Sayang sekali harus dikubal sepertinya untuk arah Kimika. Tapi dia nggak punya Black Shoes. Dia maju terlalu depan, dia udah spellnya pakai udah Black dipakai. Shoes-nya. Makanya dia udah pakai spell, udah pakai ultimate, tapi dia masih berani banget untuk maju ke depan. Mungkin miss call kali ya. Yes. Kayak sebenarnya tadi udah saatnya untuk mundur sih. Namun dia memaksakan untuk poking damage. Mungkin dia nge-backup juga temannya biar musuhnya tuh nggak ngejar ke arah teman-temannya. Dan mungkin jiwa tanknya juga masih berasa ya, karena dulu dia menjadi tanker. Teman-teman harus Kimika, tapi kalau ngeliat Princess Pulse dia bakalan langsung click out aja. Lelepikan cukup berbahaya dan rasakannya langsung nyambung di tembok ke arah tembok. Pula Taispan bakal langsung mendapatkan last tragedy dari seorang Ichao. Tapi itu gak berdampak banyak karena Barca yang misalnya video gue itu bakal terjebak lagi, berhasil di take down oleh seorang Hagura. P di sini semakin merajalela dengan 205, belum ter-take down sama sekali. Kalau dia bisa dapetin satu kill lagi, ini mungkin bisa menjadi shutdown. Kalau tidak dari ada kan bisa mengambilnya. Tapi yang pertama, dia bakalan langsung diambil sama teman-teman dari Spartan. Ya, secara free berhasil mengamankan Lord. Ini bahaya banget sebenarnya untuk RRQ juga. Mereka harus lebih fokus lagi untuk melakukan defense, harus lebih solid lagi. Dan tadi lagi-lagi auto position dari Lelepikan akhirnya berhasil dipanis. Baxia ini bukan tipe yang bisa lari instan sih dari Detona's Welcome. Dia butuh banget backup dari Matilda. Atau paling enggak yang bisa nge-bait sebenarnya adalah dari Kyogo sih. Dia bisa banget pakai Black Shoes, dia bisa pakai Purify, namun di mid lane Jagat sudah datang, sudah ramai kali ini teman-teman dari Saint Spartan. Bakal coba untuk ngambil ke arah outer turretnya terlebih dahulu. Yes, yang harus diperhatikan adalah Pot karena dia sering banget. Minimal dia bisa narik satu orang dan ini berbahaya banget. Tapi kalau ditarik dari Lelepikan sih, sebenarnya itu bukan targetnya dia inginkan. Karena walaupun Lelepikan di jungle-nya, tapi ya balik lagi, tank jungle. At least dia butuh Lunox lah untuk jadi follow up damage-nya. Mungkin masih bisa dapetin kill-nya, tapi ya ini juga makan waktu yang cukup lama. Betul, karena Lunox balik lagi walaupun dia burst, tapi burst-nya itu bertahap di mana dan juga mulai menerima banyak damage. Nexus mulai menggunakan guiding wind untuk sedikit memberikan healing sembari memberikan shield juga ya, karena sekarang mereka fokus ke arah Lord yang berada di area bottom lane. Tapi karena Lord pertama harusnya masih bisa datang di arah atas. Ulatnya bakalan langsung menelan aja ke arah seorang Lelepikan. Dipukul mundur lagi, dikasih lagi, tapi Putnya ternyata berhasil mendapatkan arah seorang Princess Paul. Masih ada guiding wind, pasti bisa heal dengan papernya. Ichel bakal coba untuk mempertahankan, tapi cukup sulit. Ini semua inhibitornya sudah tumbang. Bagaimana ini Koyo? Oh no, ini bahaya banget sih, dimana minionnya juga udah mulai masuk. Emang udah spawn juga dari minion teman-teman dari RRQ, namun kali ini teman-teman dari Saint Spartan gak mau mundur. Dan ada stun yang sangat baik kena karena 2 target bersama dengan I'm Offended. Masih punya Winter Strike, sepertinya harus bisa mundur lagi kali ini. Coba dikejar sementara Gyoboy masih free dan harus tumbang dari P. Harus sedikit mundur kali ini, counter attack mungkin bakal dilakukan sama teman-teman RRQ. Oh iya, karena P-nya udah tertumbangkan, ini berarti salah satu damage burst yang bisa dihasilkan dari teman-teman Saint Spartan menghilang. Teman-teman dari RRQ Mika bakalan bisa sedikit bernafas lebih lega sembari membantu Queenie supaya dia bisa scaling lebih banyak lagi, karena balik lagi semakin late Nathannya bakalan sakit dan yang diharapkan adalah Nathan itu bakalan bisa free hit untuk burst down ke arah Bulat, ke arah Mood gitu loh, yang nantinya menjadi front laner gitu kan, bersama dengan juga mungkin Angie gitu kan. Iya bisa banget sih, tapi mungkin buka itemnya sebentar deh Pak. Tadi bener Winter gak sih? Soalnya Winter harusnya iya, Winter. Winter Baxianya. Ini pemilihan item yang cukup oke sih, karena dia tahu dia nggak bisa keluar
dari Detona's Welcome dengan cepat gitu kan, dan guiding winnya tadi mungkin kurang efektif bisa dibilang untuk kaburnya, dan akhirnya dia lebih milih untuk pakai Winter Transit demi menghindari Detona's Welcome. Ini pemilihan item yang cukup oke sih dari Lele Pingkan. Iya, teman-teman, makanya ini Shell sendiri sepertinya masih cukup anteng-anteng aja, karena tadi dia cuma sedikit memberikan bakaran aja, tapi di sini yang pengen aku notice dari Poe-nya, itemnya lebih ke arah Venus. Oke, sepatunya Magic juga, terus dia udah ada Athena. Athena ini harusnya respect ke arah Kagura sih, sama buat Matcha juga untuk beberapa first kitnya juga, tapi dia harus beli Radiant juga sih sebenarnya, karena nanti kan dari Matcha sendiri dia bakalan banyak banget untuk dia punya Fierce Assault yang bisa di-spam ketika dia menggunakan Order and Law-nya, yaitu ultimate-nya dari seorang Lunox sendiri. Dan ini mereka harus mulai memperhatikan lagi, apalagi minion management-nya sih, karena teman-teman dari Saint Spartan sendiri, mereka ini masih mau menahan, mereka mau menunggu Lord yang kedua yang bakalan up dalam kurang lebih 10 detik lagi. Ya sebenarnya kalau mau di freeze juga bisa sih mereka kalau mau nge-freeze, karena hero-hero yang dari Saint Spartan ini kuat banget ketika ngejaga satu bus. Dan kalau misalkan dari teman-teman RRQ maksa buka itu bisa jadi punishment banget, tapi ya dia lebih fokus karena Lordnya udah mulai spawn juga, kali ini sudah mulai di zoning di bagian depan, dan Lordnya udah mulai diinisiasi sama teman-teman dari Saint Spartan. Iya, tapi lihat ketika Lordnya udah mulai diinisiasi juga masih ada Moon bersama dengan P yang juga ikut nge-zone out, tapi Lele Pingkan sepertinya bakal menerobos masuk. Ternyata berhasil dicuri, Lordnya menggunakan Retribution. Good banget dari seorang Lele Pingkan, ini saatnya untuk mundur teman-teman. Mundur pulang dulu perlahan sambil menunggu Lordnya spawn, karena ini bisa menjadi satu kesempatan untuk teman-teman dari RRQ Wika. Tapi balik lagi, Saint Spartan pun gak akan mengendorkan pressure yang mereka miliki, karena mereka sudah melihat Lord bakalan berjalan dari arah top lane. Mereka punya chance juga untuk bisa ngerapihin dari bottom lane-nya dan juga mid lane-nya, sehingga nanti kalau teman-teman dari RRQ Wika mau nge-push, mereka harus berpikir ulang dan harus mengatur minion manajemennya lagi. Wow, ini gila banget sih, dia maju banget tadi dengan Turtle Poisons, dia coba untuk nabrak posisinya, bodo amat pokoknya yang penting dia sampai Lord dan dapetin pakai retri, langsung mundur lagi, tidak ada korban. Ini benar-benar satu pencurian yang sangat rapi dari teman-teman RRQ gitu, karena mau Princess Poe kali ini harus mundur, sudah ada mood juga langsung dikasih Diamond Vendor cuma menarik arah Princess Poe, namun follow damage masih kurang. Jangan lupa dari Saint Spartan mereka punya satu hutang, yaitu Lord yang ada di top lane. Betul sekali, yang bakalan dihancurkan tadi sepertinya sama seorang Matcha, tapi seenggaknya after current yang berada di area mid lane akan menjadi hadiah untuk teman-teman dari RRQ Wika. Tapi ini udah mulai kebakaran juga setengah darah, tidak baik. Entropy dibuka ke arah depan dan ini bakalan ada tersisa pause, tapi kita masih di dalam box, tidak bisa untuk melakukan pause ya teman-teman. Iya, sekarang masih war tentunya, namun Mood juga yang masih tumbang. Princess Poe satu hit lagi dan masih bisa survive. Langsung di backup juga dengan fire mission dari Intel. Coba dimajuin kalian sama bulatkan, satu flicker keluar, satu kali hit lagi pasti punya Immortal, memang langsung dibakar lagi dan berhasil ditumbangkan. Immortalnya sudah pecah, kali ini Piragarmon pecah lagi, namun Detona's Welcome yang masih bisa dihindari dengan Winter Transit. Sangat baik kali ini dari Saint Spartan dan harus tumbang juga dari Lele Pingkan. Killing spree is real. Oh my god, Lele Pingkan bener-bener ketika dia ternyata terlalu depan dan akhirnya kayak oke, aku udah gak bisa mundur, mau dia Shield United pun dia bakalan ditabrak sama hero-hero dari Saint Spartan sendiri. Jadi kayak ya udah tinggalin aja aku, yang penting kalian semua bisa pulang, karena di sini korbannya itu 2 tukar 1. RRQ tumbang 2, Saint Spartan tumbangnya 1, dan tapi mereka harus bisa mempertahankan pressure yang mereka miliki untuk sekarang, karena mereka nggak boleh menyia-nyiakan Lord yang tadi sudah mereka dapat. Mereka udah sedikit memberikan kayak wah gue bisa nih gitu loh, dan itu mental yang harus mereka jaga sekarang. Makanya ini 3 orang yang tersisa memang dipaksa untuk mundur aja, karena Lele Pingkan udah tahu dia nggak mungkin bisa selamat. Oke, dan ya kalau kita lihat dengan ketertinggalan gol tadi hampir 6.000, dan kali ini mulai dikejar lagi nih, sekitar kurang 2.000 lagi untuk teman-teman dari RRQ untuk menyamakan kedudukan dari segi goldnya. Dan ini menjadi poin juga untuk RRQ, dia harus ngedefense dengan 3 player yang tersisa, karena memang kalau kita lihat dari segi jumlah kalah gitu kan, 4 lawan 3. Dan ini harus menjadi defense yang benar-benar solid, karena kalau misalkan memang nanti mau dipush sama teman-teman saya Spartan, itu bakal menjadi bahaya sih untuk RRQ. Iya, makanya mereka di sini harus menjaga posisi juga. Kembali lagi, mereka harus mempertimbangkan strategi apa yang akan digunakan. Apalagi karena tadi Lord yang kedua juga sudah di take down. Jadi untuk beberapa menit ke depan itu Lord belum tentu ada, karena kita masih harus menunggu
cooldown-nya juga kan. Dan mereka mungkin harus bermain trapping sih untuk sekarang. Karena kalau ngelihat dari kedua tim sebenarnya kalau mau dibilang hero-hero high ground, Ichel sih lebih high ground ya, kayak expert gitu Yes. kan. Terus kalau dia itu kan dia lebih ke bobanya itu kan cuma 5. Jadi kalau bobanya habis dia paling harus pakai black shoes, terus dia baru kembali lagi. Nah itu dia baru bisa mengeluarkan lagi. Tapi kan tetap aja habis itu habis Ya. gitu loh. Paul sendiri pun dia harus nge-charge dari soul bloom-nya. Paling yang bisa clearing cepet itu di Ichel sama Queenie. Oke, Kyogoi bisa lele pingkan itu kan dia punya second skill dari Baxia itu kan harus kenanya either monster jungle ataupun hero musuh baru bisa di-spam terus-terusan. Iya betul. Dan ya sebenarnya kalau memang defense dengan adanya ini harusnya udah cukup sih. Yang kita tahu juga damage Nathan yang udah sakit banget super position itu bisa banget langsung ngilangin satu wave gitu dengan Betul. mudah. Dan itu enaknya bisa bikin musuh itu knockback, mundur ke belakang. Dan itu jadinya kayak mini CC ya kita bisa ngomongnya. Defensive skillnya dia sih itu Yes. salah satunya. Yes, karena dia kan nggak punya kayak skill bring dash atau paling punyanya entropy untuk tuker sama bayangan belakangnya. Mirip-mirip Metal Mirror Image Cloud lah. Cuman Iya. kalau misalkan Nathan ini entropy dia cuma bisa pindah sekali. Dan Nah. kalau nggak bisa 2 kali karena durasinya keburu habis. Betul, dan biasanya juga kalau mereka entropy itu tergantung sih kalau mainnya ofensif bayangannya di depan, kalau misalnya main defensif bayangan taruh belakang. Iya, banyak banget tipe-tipenya sih untuk inisiatif juga kayak emang buat follow up gitu kan. Kalau posisinya terlalu belakang, entropy dimajuin biar cepet sampainya, atau kalau ya buat kabur taruh belakang bisa. Namun kali ini ya inhibitor turret untuk Sans Spartan di arah top lane berhasil ditumbangkan. Ini lebih oke sih, at least jadi minion di top lane-nya udah nggak usah diurus lagi. Betul sekali, dan ternyata melihat di kolom komentar ada Andika Gunawan ya. Cewek siapa guys? Kita lihat, terima kasih. Dan kalau kita lihat juga ternyata Queenie bakalan langsung muncul aja ke belakang. Cukup sakit tentunya, tapi bulan respon berhasil mendapat kalah seorang Mr. Pope, Enji, Macha. Bakalan coba untuk mengejar ke arah dia, tapi masih ada Order of Village juga digunakan sebagai salah satu escape mechanism. Karena tadi Kyogoi bersama dengan Queenie fokus banget untuk nyari ke arah seorang Machanya. Oke, ini agak maksa sih ya, jujurnya agak maksa karena minionnya tuh udah di-clear tadi juga kan, udah di-clear sama Kyogoi dan Queenie juga tadi udah fokus ke arah minion, tidak ada minion, tapi dari Sans Spartan tetap coba maju. Dia coba maju untuk dipaksa, at least dia kasih pressure, dan tadi akhirnya dua spell yang keluar di mana ada retributionnya dari bulat juga sama ada flicker tadi dari NG. Betul, ini salah satu info yang menarik juga tentunya untuk teman-teman dari arah juga setidaknya kurang lebih 1 menit ke depan itu Enji nggak bakalan punya flickernya. Dan karena ini Enji kan dia menggunakan emblem yang pull yourself together, di mana dia itu bakalan mengurangi cooldown dari baik dari skill maupun dari spell. 3 bulan sepertinya masih cukup nakal ya, dia agak-agak mau ofensif juga, tapi karena di belakang ada P sebagai Kagura jadi dia mungkin gak begitu worry kalau misalnya ditabrak. Oh nggak apa-apa, bisa defense balik gitu. Betul banget, ini sebenarnya Lele Pingkan juga udah susah banget dibunuh sih. Kalau kita lihat dari Baxia, apalagi dengan adanya Turtoise Poisons nanti dia bakal lebih kuat lagi, ditambah ada heal-nya juga nanti dari Princess Poe. Ini harusnya dia udah tanky banget di depan. Permasalahannya adalah gimana caranya dari Sans Spartan ini bisa menjangkau posisi dari Queenie. Karena ya kita bisa lihat damage dealer utamanya adalah Queenie, walaupun memang dari Kyogoi dan Ichel juga bisa kasih damage. Betul, nah ini titiknya yang memang harus benar-benar dijaga. Apalagi Lele Pingkan dia bakalan bermain di depan karena dia sekarang itu tugasnya ibaratnya kayak nahan badan, lebih ke arah kalau bisa curi lord kayak tadi lebih bagus lagi tentunya. Ini dia yang bakalan dikorbankan juga gitu loh oleh teman-teman dari arah Kyomika, karena Matilda sendiri di sini kalau dia udah mulai mau switch ke arah heavy damage itu sebenarnya udah mulai, tapi balik lagi ya. Oke, namun kali ini Lord dan lagi-lagi diinisiasi dengan teman-teman Sans Spartan, namun sudah ada satu inisiasi dari Prisco untuk mencari info juga. Lele Pingkan berada di bagian belakang dan sudah ketahuan kali ini, informasi sudah didapatkan namun masih bisa kabur. Oh, masih bisa kabur karena cukup aman tentunya karena Ichel yang berada di area depan, tapi Poe sepertinya bakalan mencari soal guiding nya juga belum bisa dipencet ternyata oleh seorang Ichel, baru saja dipencet berhasil kabur. Tapi untuk Bulan sendiri bersama dengan teman-temannya sepertinya akan mundur aja dulu sih, karena pun bakalan mundur perlahan, tapi ini mereka call-nya masih maju mundur dan Macha pun bahkan di belakang udah mulai diincar sama seorang Queenie, tapi di depannya Macha berhasil ditumbangkan lagi dan lagi. Moonmoon masih menjadi garis pertahanan terdepan dari teman-teman dari Sans Spartan sendiri. Lele Pingkan bakalan langsung kabur aja menggunakan shield Unity-nya. Oke, berarti Ichel ditukar sama Macha. Ini
agak maksa sih jujur dari Icel. Dia nggak punya Viraga Armor, dia nggak ada Immortal, dan tadi dia masih maksa untuk kasih fire missile. Itu benar-benar bahaya banget, dan akhirnya dia bisa di take down. Sementara kalau kita lihat kan ini Lele Pingkan yang coba untuk menerobos posisi dari Lord, namun sudah di backup dan satu kill terjadi. Entropy masuk kali dari Queenie, dan Flicker juga digunakan untuk ofensif. Namun kali ini ada Eternal Soldier coba dimakan lagi, dilempar karena tembok, coba di backup kali ini Black Shoes dibawa keluar dari Kyogo. Coba untuk mundur dari bulan, namun damage sakit banget dari Queenie, masih punya Entropy dan menjadi posisi yang aman. Masih bisa ngasih damage lagi, kali ini coba ditutup semua sama Princess Paul. 3 player yang harus tumbang dari Saint Spartan. Oh my god, Icel menjadi tumbal. Gak masalah, tukerannya sekarang 3 karena tadi Queenie-nya benar-benar free hit. Dia bisa di positioning lagi menggunakan entropy-nya, dan bahkan di cover juga sama Princess Paul. Dan ketika dia mendapatkan tambahan healing dari guiding pin yang dikeluarkan, itu benar-benar jadi bagus banget. Tapi Kyogo bakalan langsung menggunakan Black Shoes yang baru saat digunakan, dan sedikit memberikan damage ke arah Moonwood. Hampir di burst juga. Di belakangnya masih ada teman-teman dari RRQ Mika juga yang bakalan ikut ke zoning. Icel bersama dengan Princess Paul, dan sekarang karena Lordnya sudah berhasil diamankan, Macha bakalan menjadi target selanjutnya. Si super position yang juga sakit banget dari seorang Queenie, dan langsung aja mega kill untuk seorang Queenie. Oke, dan kali ini Saint Spartan harus defense dengan hanya total 4 pemain yang masih hidup. Karena satunya berhasil take down tadi Macha, apalagi yang di take down ini salah satu damage dealernya juga. Ini cukup berbahaya sih sebenarnya, dan Lord sudah mulai muncul ke arah top lane. Iya, ini dia. Lord lagi-lagi dipegang oleh teman-teman RRQ Mika, dan sekarang karena mereka juga sudah mendapatkan network yang sedikit lebih banyak daripada teman-teman Saint Spartan, ini harus menjadi perhatian untuk mereka. Gimana caranya untuk bisa culik teman-teman dari RRQ Mika, apalagi Queenie yang tadi udah kelihatan kan mainnya lebih ofensif, mainnya lebih maju ke depan. Ya udah, berarti kesempatan mereka adalah menunggu celah dari RRQ Mika. Mereka lakuin mistake, diculik, karena tadi sebenarnya bulat ketika dia udah bisa mendapatkan Queenie ketika menggunakan Detonas Valkar. Dia lemparnya ke arah teman-teman RRQ Mika, bukan ke area belakang. Kalau tadi dilempar ke belakang, aku ragu Queenie bisa selamat. Betul banget, dan padahal satu flickernya tadi sudah dipakai buat ofensif. Namun kali ini kita bisa melihat di mana Lord sudah mulai masuk ke daerah base dari teman-teman Saint Spartan, dan langsung ditabrak kali ini dengan roda gila dari Lele Pingkan. Ada posisi dari Icel yang terlalu depan, namun it's okay, namun Pi yang harus tumbang kali ini. 4 versus 5, maka masih berlanjut nampaknya. Masuk lagi dengan Circling Eagle mengejar ke arah NG. Masih bisa survive juga, dan masih ada satu immortal yang harus pecah dari Paul. Coba untuk masukin minion yang ada di area bottom lane, dan bulat kali ini yang udah mulai low. Entropy dibuka, kali ini Queenie masih mencari positioning. Minion udah mulai masuk, ditarik dengan TP Wendet, masih punya immortal namun fokus ke arah base, dan 1-0 skornya. RRQ Mika berhasil mendapatkan 1 poin di game pembuka kita. Wow, wow, wow. What a game, what a comeback dari teman-teman RRQ Mika sendiri, di mana kita lihat Saint Spartan Fitri dari awal game sampai tadi tuh hampir ke late game ya, itu tuh mereka pegang pressure, mereka pegang network, mereka bahkan sempat dapetin 3 kill awal, dan mereka juga mendominasi gitu loh. Tapi ketika mulai kebaliknya itu di mana mereka udah mulai sedikit offside, mereka mulai bisa dicuri Lordnya, terutama tadi sama Lele Pingkan. Dan itu Lord yang kedua dicuri, itu temponya mulai turun, mulai goyang. Teman-teman dari RRQ Mika langsung bangkit banget, dan Queenie ketika dia bisa dapetin itemnya, dapetin positioningnya, ini yang tadi lihat dari Ruby dan Eevee, ini dia punya control yang oke banget dari stun efeknya Ruby, terus ada dengan areanya real world manipulation dari Eve. Ini benar-benar gede banget, dan untuk fight besar dua hero ini benar-benar diuntungkan banget. Oke, kalau kita lihat dan langsung aja kalau ke arah Esmeralda disusul dengan Pasha untuk seorang Kyogo ya harusnya. Tapi di sini Jawhead-nya itu bisa dua loh kok. Bisa jadi roamer, bisa jadi jungler juga. Karena kemarin Lele Pingkan sempat menggunakan Jawhead sebagai junglernya. Nah, ini kalau dia pakai Jawhead jungler, dia bisa jadi inisiator. If harus dijagain habis-habisan sih. Iya, kalau misalkan tengahnya Pasha mungkin enak ya Jawhead jungle. Kalau kemarin permasalahannya tengahnya Nana gitu kan. Jadi ketika diinisiasi sama Jawhead, Nananya ini nggak kuat untuk nge-follow up, damage-nya kurang. Nah, itu dia. Tapi kalau aku sendiri sih di sini ya dari Spartan, karena udah kelihatan Your team aku is pun banning. itu dari kemarin track record yang menggunakan Ruby. Win rate-nya lumayan besar, dan
patut di-respect sih kalau menurut aku. Karena dari tadi memang selalu lepas, tapi balik lagi karena kita itu bandnya 3 di awal, ini akan sedikit memberikan dilema gitu. Tapi kalau menurut aku mungkin respect Your dulu team juga is boleh. banning. Tapi dengan adanya Baxia yang di ban ini berarti semakin menutup hero pool yang bisa digunakan oleh RRQ Mika untuk menjadi jungler ataupun menjadi roamer. Oke, ini menarik sih, ini baru ngeh ya, dimana kedua tim ini tipikal jungle keras ya. Dan ini biasa match muka kita ini awal banget dan gak ada Hayabusa sama sekali. Baru ngeh loh dari tadi, yang dimana dari kemarin Hayabusa ini selalu di ban dan kali ini baru Your di ban. team is Tapi ya banning. di second phase gitu loh. Karena tadi kalau misalnya mau pakai Hayabusa pun kayaknya agak berat, soalnya ada Barats juga, ada Ruby juga yang bisa nge-stop dia. Jadi kayaknya mungkin teman-teman dari RRQ Mika di Your mana waktu itu kan team Queenie is sempat banning. menggunakan Hayabusa ya, dan juga cukup lincah. Mungkin dia akhirnya mengurungkan niatnya gitu loh, ketimbang di stop-stop dan malah tidak berfungsi dengan maksimal, lebih baik close. Ya, dan lagi pula sekarang Queenie-nya gold gitu kan, Hayabusa di gold. Sebenarnya bisa aja, tapi ya energinya bakal lebih boros. Jadi ya direkomendasikan untuk jadi jungle sih dari Hayabusa sendiri. Betul. Your Oh, team Hanzo. is picking. Hanzo, wah ini kalau mengingat dulu mah ini yang pakai Ashe itu yang salah satu yang paling ikonik ya dengan penggunaan Hanzo-nya juga. Tapi setahu aku memang waktu itu ada salah satu tim yang bisa menggunakan Hanzo, tapi aku nggak tahu kalau Saint Spartan itu bisa atau enggak karena selama ini belum terlihat. Tapi mungkin ini bisa menjadi salah satu hero pool kuncian dari seorang tim. Kayaknya waktu itu pernah sih, kayaknya Saint Spartan Oke. waktu si P-nya jungle kayaknya ya, kalau nggak salah ya. Itu dia Yes. pakai Hanzo sama Roger kayaknya, tapi ya Your salah satu team band yang is oke juga picking. sih, karena kalau memang misalkan tiba-tiba ada Hanzo itu bakal ngacak-ngacak posisi dari teman-teman RRQ, dan ya menjadi satu band yang cukup oke sebetulnya. Sementara sudah ada Kimi yang bakal ngisi ke arah gold lane di Saint Spartan nanti. Oke. Tapi di sini aku pengen bacain pantun nih dari Momokun. Makan rujak pakai cuka. Dimakannya sampai kenyang. Semangat terus RRQ Mika. Hari ini pasti menang. Widih, Momokun nih keren nih. Cakep. Boleh nih pantunnya ya. Tapi kita kembali lagi tentunya back to the game. Karena udah ada Karina yang di hover bersama dengan Link. Tapi kalau Karina itu kan biasanya kalau sekarang dijadiin tank jungle. Ya build-nya ke arah build Build-nya. tanky. Betul, build tanky. Tapi kalau ngelihat ternyata sepertinya bakalan menjadi 1-1. One kah? 1-1 harusnya enak sih di side lane sekarang karena udah Your pasti. team is Biasanya kan picking. match up-nya jadinya ketemu sama sesama marksman dan dia jadi lebih enak, apalagi dia tuh benar-benar paket lengkap. Tapi kalau ada Link, ini akan menjadi perkara untuk 1-1 sendiri bersama dengan Parsha. Ini one-nya agak ngeri sih sebenarnya ya, karena kalau kita adu range sama Kimi ini dia punya range yang lebih jauh Betul. dari one. Jadi ya ketika Kimi bisa ngejangkau one belum tentu bisa ngejangkau si Kiminya. Yes. Dan jangan lupakan Kufra. Ini ketika Kufra yang lompat ke depan buka bouncing ball, one-nya udah nggak bisa lompat-lompat. Namun Alpha ternyata last pick-nya. Oke, Alpha jungle. Alpha Jungle udah jelas kalau seperti ini. Tadi Alpha yang akan diadu dengan Karina. Wah, ini jadi menarik sih tentunya di mana teman-teman dari RRQ sendiri berhadapan dengan Saint Spartan Fitri. Tapi kalau menurut Colin sendiri, Colin lebih suka draftnya yang mana? Draftnya. RRQ sih dia dapat jauh head, terus dia punya pola damage yang kuat banget Parsha. Terus kalau kita lihat hero yang masuk ke belakang dari teman-teman Saint Spartan minim. Berarti kita nanti akan melihat bagaimana draft dari teman-teman RRQ. Apakah memang lebih unggul atau justru teman-teman dari Saint Spartan yang bisa memanfaatkan momentum menggunakan kufranya. Iya, dan harusnya sih sebenarnya ya kalau misalnya kita bilang soal early game, harusnya early game ini bakal galak banget dari RRQ. Ya kita Betul. tahu lah jauh head gitu kan. Parsha. Jauh head. Tapi kalau udah level 4 ya mungkin dari Yves nanti bakal lebih besar gitu kan dari crowd-nya. Terus dari Ruby-nya juga bakal bisa nge-backup lebih oke. Tapi let's see, kita bakal lihat nanti karena kita bakal masuk ke dalam game kedua di match pertama kita. 1-0 skornya antara RRQ melawan Saint Spartan Fitri. Yes, masih ditemani oleh dua caster kesayangan kalian. Ada Vitirolia di sini dan juga Lim Kocho. yes, kalau kita melihat ternyata POV kita lebih ke arah Queenie ya yang berada di area top lane, sementara itu di mid lane bakalan ditemani langsung oleh Princess Po yang ternyata memang menggunakan Jawhead
dengan emblem pull yourself together atau cooldown. Iya, ini udah basic banget sih, karena memang dari awal udah paling enak. Karena ya dia bisa inisiasi terus nanti pakai flicker, karena flickernya delay-nya lebih cepat gitu. Betul, dan juga dia punya ejector jadi lebih mantap lagi tentunya bersama dengan smart missile ya. Yang jadinya bisa sekian kita 1 detik lebih cepat mungkin. Tapi kalau untuk Yip-nya sendiri bakal coba untuk dipental, mendapatkan banyak damage juga yang diberikan oleh seorang Gyogor bersama dengan Ichel yang sudah mulai datang untuk membackup Alpha karena dia start dari merah. Dia bakalan sedikit kewalahan di mana Karina sendiri sudah melakukan jungle pattern yang lebih cepat ketimbang seorang Alpha. Iya, memang kalau dari kekuatan jungle juga Karina masih bisa lebih cepat sih. Karena dia punya pasif gitu kan yang enak banget untuk bantuin, dan movement speednya sih di awal. Movement speednya Karina ini dia untuk pindah dari satu jungle ke jungle lain itu cepat. Dan apa ya, aku bisa bilang sekarang first skill dia jadi rusuh banget gak sih, kok kayak wing 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 gitu. Ya, bisa dibilang kayak gitu sih, namun kali ini Princess Pow dan First Blood berhasil diamankan. Ichel coba datang kali ini walaupun agak sedikit terlambat, dan Lele Pingkan yang siap maju kali ini dan di drive nampaknya harus tumbang juga dari NG. Next target Bulat, namun Bulat kali ini juga coba untuk mengejar double kill Israel, berhasil mengamankan double kill dari Lele Pingkan. Iya, dan Immune itu benar-benar menyelamatkan Lele Pingkan tentunya, apalagi dengan di cover oleh seorang Ichel menggunakan Esmeralda yang tadi memang masih banyak banget darahnya, HP-nya, makanya dia berani untuk nebeng di depan. Dan bagus banget ini Lele Pingkan di awal udah bisa ngedapetin double kill. Ini scaling yang jadi manis banget untuk seorang Karina tentunya, tapi melihat di area gold lane yang sebenarnya memang lebih didominasi oleh seorang Matcha, buat Queenie untuk bisa clearing dia paling cuma bisa ngandelin dari swallow spade-nya aja. Iya, dan kali ini malah sudah datang nih rotasi dari teman-teman. Oh no, kali ini reward manipulation pun di commit. Belum ada crossbow of tank, namun tadi sudah level 4. Satu kali lagi pecah, namun gak berhasil pecah dan terlalu greedy seperti dari NG. Harus sedikit mundur juga, gak boleh terlalu overcommit. Iya, dan balik lagi nih ya, yang mau aku ingetin, aku gak bosan-bosan dari dulu kalau satu tim udah bisa main Kufra, berarti mereka udah yakin sama chemistry-nya, yakin banget sama grafik yang udah mereka jalankan. Karena Kufra itu menurutku adalah salah satu hero roamer dengan tingkat kesulitan yang tertinggi, dimana inisiasi, oke sebenarnya inisiasinya terlihat gampang, tapi buat bikin inisiasinya itu berhasil, punya follow up yang bagus, itu setupnya lama dan itu butuh refleks dan komunikasi yang bagus banget. Iya, dan kalau emang mau maksimal sebenarnya harus ada satu provider sih yang ngebait. Kayak ini udah ada injektor, namun dari Bulat kali ini yang harus dilempar. Coba untuk bertahan lagi ke belakang dengan Alpha Charge tadi, namun belum berhasil. Sementara AG dengan bouncing ball yang masih bisa mundur, Matcha juga masih bisa menghindari Kesko dan coba untuk dapetin outer turret ke arah top lane. Iya, dan energy transformation juga tadi sudah habis, tapi ternyata AG yang bakalan dilempar langsung oleh teman-teman dari arah Qmika. Tapi AG udah mulai cukup sekarat juga. Lele Pingkan lagi-lagi berhasil mendapatkan mangsanya, tapi energy transformation masih bisa ditemen oleh seorang Queenie. Dan bahkan tinggal satu lagi, weakness of Heart-nya belum bisa diangkat. Yang penting bisa di take down. Oke, ini banyak banget kill jadi, tapi shutdownnya masih tetap didapetin ya. Lele Pingkannya tetap tumbang barusan. Ya sebenarnya ini menjadi tabungan yang oke juga sih buat Matcha gitu kan. Dia dapetin shutdown, goldnya bakal banyak banget, namun outer turret dan sudah ada Vitary Strike, masih punya flicker dari P, namun reward manipulation gak bisa nyelamatin walaupun udah ada absorb barusan. Next target NG, fokus ke arah defense dulu dan akhirnya harus mundur teman-teman dari RRQ. Iya, aku agak sayang sih kenapa dia harus masuk ke dalam area taruh itu yang emang jaraknya itu masih bisa dijangkau sama range dari teman-teman RRQ, dan itu malah menjadi satu apa ya, ibaratnya mistake sih mungkin aku bisa bilang ya. Harusnya dia mundur aja ke belakang, apalagi masih ada gold plating. Oke, mungkin dia nggak mau ngasih gold platingnya supaya teman-teman dari RRQ nggak bisa makin leading lagi tentunya. Tapi karena ngelihat adanya Feather Airstrike juga, ini berarti teman-teman dari Saint Sparta mereka udah punya informasi Feather Airstrike nggak ada. Seenggaknya mereka kalau mau inisiasi kill Turtle, ini mereka masih punya kesempatan yang cukup besar tanpa harus terkonteks gitu loh. Oke, tapi hati-hati karena injektor sudah melempar lagi ke arah NG dengan smart missile, sakit banget damage-nya. Gak bisa kabur lagi dan Unstoppable Force ditabrak, berhasil mendapatkan satu kill. Pertarungan antar roamer barusan yang berhasil dimenangkan sama Princess Pow. Betul sekali, karena balik lagi untuk Princess Pow sendiri penggunaan Jawhead-nya juga memang dari segi damage bakalan lebih banyak. Tapi barusan aja udah ada satu roket yang dikeluarkan, tapi ternyata untuk Matcha sendiri dia berhasil mendapatkan satu kill tambahan lagi tentunya karena Princess Pow. Tapi Tata masih berhasil diamankan, Bulan Resman bakal bisa ditarik selanjutnya dari seorang Lele Pingkan. Ini coba untuk hilang menjadi double kill tentunya untuk seorang Karina Lele Pingkan. Wah, ini for your information ya, kalau misalkan Karina ngebuka skillnya
yang larinya cepat, itu jangan ditembak. Karena damage itu bakal balik terus. Mantul. Iya, karena tadi Kiminya sambil nembak dan itu akhirnya sekarat sendiri. Itu jangan sih, jangan. Ya, buat yang belum tahu. Itu jadi kayak counter hero-nya gitu loh secara nggak langsung dengan penggunaan first skill-nya yang dia juga immune. Nah, yang kayak gini nih ya teman-teman yang agak heboh ini. Nah, itu tuh dia ibaratnya nge-deflect gitu loh. Dia mantulin balik. Nah, itu sebenarnya kalau ditembak sama Kimi, makanya tadi ketika Macha nge-pick Kimi, dia langsung ngambil Karinanya gitu loh. Karena emang nggak bisa di-hit. Kalau di-hit pun darahnya nggak berkurang, tapi damage-nya malah balik. Itu yang bahaya ya, yang belum tahu gitu kan. Namun NG terkena Vitara Strike lagi dan ditabrak sama Princess Pow barusan, dan crossbow fake yang kebuka kali ini, dan reward manipulation yang manis banget, positioning yang sangat oke, dan berhasil mendapatkan satu Princess Pow, satu bayar satu. Iya, tapi lihat mana sabarnya Lily Pinkan yang oke, dia ngelihat untuk setengah darah sebenarnya mungkin bisa dimajuin, tapi kan cukup beresiko. Dia tahu dia nggak mau meresikokan itu, that's why dia lebih memilih untuk oke, kembali aja ke jungle pattern, karena walaupun mereka leading, hal ini bisa dibalikkan sama teman-teman dari Saint Spartans dengan adanya satu victory yang mereka menangkan. Makanya mereka lebih memilih untuk bermain safe aja dulu, santai aja dulu, tenang, karena mereka harus menjalankan pola permainan pick off bukan war. Iya betul banget, harus mementingkan objektif dulu sih. Namun kali ini Princess Pow coba untuk kejar lagi karena Macha injektor yang baik. Namun dia harus langsung keluar dari area turret karena sakit banget bakal damage-nya. Sementara di posisi depan bulat yang tertinggal, dan ada crossbow flank-nya sangat baik dari Queenie kali ini. Terbang ke langit-langit coba untuk kasih DPS, masuk lagi dari Lele Pinkan. Macha juga harus down. Next target NG mungkin, namun langsung memeluk turret outer innernya dan akhirnya harus mundur dari teman-teman RRQ. Yes, komunikasi yang bagus banget tentunya, di mana tadi ketika Princess Pow udah nge-ejector, Diogo-nya langsung follow up, Queenie-nya jadi bait, dan Lele Pinkan pun sabar untuk nunggu di belakang sampai Kimi-nya di belakang. Macha itu nggak punya escape tool lagi. Oke, dia benar-benar nge-flank dari belakang, nungguin timing yang pas. Dia nggak maksa untuk masih collab dari depan tadi. Betul. Tipikal permainan Karina yang sebenarnya memang harus begini. Silent killer banget sih. Betul, dan ini pun di belakang juga sepertinya akan menjadi frontline untuk teman-teman dari Saint Spartan. Tapi anyway, mereka sedang berusaha untuk menghilangkan jejak mereka biar nggak ketahuan posisinya ada di mana aja. Tapi Ical, karena dia udah sedikit ketahuan, jadi Alpha di arah top lane sepertinya masih bisa melakukan satu playmaking dan sambil pulang dulu ke arah base. Iya, tapi Macha yang coba untuk defense tadi di arah bottom lane berhasil ditumbangkan beserta dengan inner turretnya nih. Oke, jadi satu keuntungan lagi berhasil diamankan oleh RRQ. Semakin jauh lagi nih jadi gap goldnya. Betul, dan ini ketika game goldnya udah mulai ke arah 5.000 menuju 6.000 bahkan untuk teman-teman dari RRQ Vika, mereka cukup mendominasi. Tapi kembali lagi ingat teman-teman dari Saint Spartan pun, kalau mereka bisa dapat momennya, apalagi menggunakan push ya, kalau dia punya ammo dan narik 2 atau 3 minimal, kalau Kyogo bisa ditarik ini bakalan menjadi satu keuntungan yang menarik, karena sekarang Princess Pow sudah tumbang. Untuk seorang Aegis sendiri dia bakalan menjadi samsak, tapi Queenie masih cukup dihit dengan dia punya crossbow of Hang yang bakalan naik ke arah atas. Macanya belum bakal sampai 3,5, tapi dia berhasil nge-jump down ke arah seorang Queenie. Ichel harus mundur sedikit, tapi pun sayang sekali masih belum bisa mendapatkan ammo vendor bersama dengan flickernya tadi. Iya, terlalu cepat sepertinya dari flickernya tadi. Kalau misalkan kalian mau narik ammo vendor sama flicker, paling gampangnya tungguin ada tulisan stun di atas kepala musuhnya baru flicker. Nah, itu masalahnya agak susah gitu kan. Dan itu tadi juga dia lebih ke arah predik. Dia pikir teman-teman dari RRQ Vika itu bakalan mundur ke area belakang, ternyata enggak, mereka maju gitu loh. Dan prediknya jadinya miss untuk seorang musuh tadi. Tapi anyway, gak apa-apa, nice try aja dulu untuk sekarang. Yang penting mereka masih punya kesempatan, karena selama base itu belum runtuh, selama game belum selesai, mereka berdua masih memiliki kesempatan menang yang sama. Betul, at least dari momen tadi juga ya Ruby-nya nggak mati gitu kan, yang penting selamat dulu. Sementara kali ini Lord-nya udah mulai muncul nih di Land of Dawn, menjadi Lord pertama, belum di enhance memang, tapi bakal di setup sepertinya sama teman-teman dari RRQ, karena keunggulan gold ya hampir 6.000. Ini menjadi game kan cukup oke sebenarnya kalau mau ngambil Lord sebelum enhance. Iya, boleh banget sih sebenarnya. Tapi balik lagi untuk teman-teman dari Saint Spartan sendiri, mereka masih belum berani untuk nabrakin. Padahal menurut aku kalau udah posisi kayak gini, mereka harusnya lebih bermain agresif, cari bush yang memang kayak sekiranya di tengah-tengah ada bakal sulit dilewati. Tapi jeleknya gini, kalau misalnya udah ada Vegetarian Strike yang langsung di-cancel sama seorang AG, ini berarti udah menjadi satu info tentunya untuk teman-teman dari Saint Spartan sendiri. Dan di arah top lane juga Bulan Iceman bakalan menggunakan ultimate-nya bahkan untuk kabur ke belakang. Gak kuat
untuk nahanin ke arah seorang Angel yang juga memang menggunakan emblem support Avaris. Yes, betul banget. Dan ini masih coba untuk ke setup sih. Walaupun udah nggak ada Purify ya kali ini, dan Princess Pow yang terjebak dalam reward manipulation flicker. Mau tidak mau dilakukan, I'm offended nggak berhasil connect. Ada satu Vitalic Strike yang berhasil mengusir teman-teman dari Spartan. Coba dikejar kali ini sama Lele Pikan. Icel mulai low dan meledak dari Icel. Terkena maksimum charge yang sakit banget dari Macha. Yes, itu dia maximum charge dengan adanya sniper ya aku bisa bilang, karena dia nge-carry-nya pas banget itu di tengah-tengah Icel. Teman-teman dari RRQ gak ada yang sempat ngebadanin, tapi sekarang karena mereka udah bakalan memulai dari Lordnya sendiri, udah ada Federation Strike juga yang dia cancel ke arah seorang Popo, tapi Pow-nya sendiri bakalan sedikit terlalu maju, masih bisa ejek ke arah belakang seorang P. Tapi balik lagi, gak ada follow up karena masih ada bulan S1 juga, tapi Queenie-nya berhasil ngedapetin weakness-nya, nyambung langsung ke arah seorang Macha, dan AG pun datang, tapi udah terlambat, teman-temannya sudah pada take down, harus mundur dengan menggunakan bouncing ball-nya. Gila, Lele Pikannya free banget sih. Dimana ini dengan crossbow of tanknya itu benar-benar ngedistract banget. Mereka jadi kabur semua, beda arah, dan di situ kesempatan dari Lele Pikan yang melakukan silent kill-nya lagi. Dia masuk ke belakang ngeflank dan mengejar dari player-player yang kocar kacir tadi dan berhasil mendapatkan 2 kill. Bahkan Lord berhasil diamankan secara free untuk RRQ. Yes, wah Lele Pikan, inilah hidden talent dari teman-teman RRQ Nika, di mana dia yang biasanya terlihat sebagai XP ataupun gold laner, dan ketika dia sudah berganti akhirnya menjadi jungler, dia mulai menunjukkan pesonanya, apalagi dengan penggunaan Karina yang seperti ini ya, di mana dia tahu dia bisa kalkulasi damage, dia tahu dia harus masuk dari mana, dia tahu targetnya siapa, dan ini menjadi salah satu quality yang harus dimiliki oleh seorang jungler. Bisa menjadi aspiring jungler, tapi balik lagi, dengan berhadapan oleh Bulat Nice One, kalau dia bisa keangkat 1 kali aja, itu bisa menjadi mara bahaya tentunya untuk seorang Karina. Betul, mungkin tinggal nambahin full hero kali nanti ya, karena sebenarnya masih cukup tipis. Namun di reward manipulation dan ejector yang cukup baik ke arah NG, Tyrant Rage nggak berhasil connect ke arah siapa-siapa, dan harus mundur semua Princess Pow yang menjadi korban pertama, dan Lordnya mungkin bisa di-clear dengan aman. Yes, pasti cukup aman juga karena ini berada dari inhibitor. Teman-teman dari Spartan sini, mereka pasti masih bisa untuk nge-clear. Tapi kalau untuk nge-defend yang ada di arah top lane, sepertinya bakalan agak susah. Karena ini takutnya malah menjadi pancingan dari teman-teman RRQ Mika. Tapi AG udah mulai datang juga, Federation Strike udah mulai dikeluarin lagi tentunya oleh teman-teman dari RRQ Mika. Terutama untuk Yogoi, tapi maximum charge kena ke arah seorang Lele Pikan. Gak masalah, cuma sedikit damage-nya. Bakalan pukul mundur aja dulu sekarang sambil mencari nafas dan juga mengatur minion management untuk teman-teman RRQ Mika maupun untuk Spartan. Oke, jangan lupakan Karinanya ini build-nya build tank ya. Jadi makanya dia keras banget loh, lihat kena maksimum charge juga nggak sakit-sakit banget gitu kan. Beda sama yang tadi, namun Tyrant Rex berhasil connect ke arah Pow lagi. Kali ini sudah ada reward manipulation juga yang di-commit, fokus ke arah Princess Pow. Namun sepertinya damage-nya kurang, masih ada tarik dari Armor Vendetta dan berhasil mendapatkan 1 kill lagi ke arah Princess Pow. Oh my god, Put semakin menggila tentunya, tapi karena dia sudah berhasil mendapatkan posisi dari seorang Queenie, dia harus mundur ke belakang karena Lele Pikan juga udah mulai datang, tapi udah ada downward walking juga yang cukup bagus menghentikan pergerakan dari seorang Lele Pikan. Mundur dulu ke belakang, Lele-nya bakalan masih bisa selamat, tapi Ijel bakalan coba untuk mengejar lagi tentunya. NG sudah berhasil di take down oleh teman-teman dari RRQ Mika, dan bahkan red buff-nya lagi dan lagi dicuri terus sama seorang Lele Pikan. Sekarang purple buff harus bisa dia dapetin kalau dia mau maksimalin untuk invading jungle milik teman-teman dari Spartan. Tapi Spartan gak boleh ngasih karena Alpha butuh banget nih untuk purple buff-nya. Iya, untuk cooldown, untuk yang ketika Lasit juga dapat darah. Namun dikasih ternyata ke arah Macha, ya karena energinya bakal lebih stabil lagi. Mungkin membahas soal War barusan tadi, ini nice play dari NG sih. Ada satu move yang oke banget dari NG yang dimana pasif one-nya udah pecah dan dia larinya ke arah berlawanan sama teman-temannya, karena ketika dia lari ke arah teman-temannya, crossbow of tank dibuka udah sih. Betul. Itu bukan jadi satu yang mati, malah bisa semua nanti yang mati. Karena makin panjang, makin lama gitu kan dari crossbow of tanknya, makanya dia udah kayak oke, dia udah naik, dia menjauhkan diri dari teman-temannya. It's a good move tentunya dari seorang NG. Oke, namun kali ini dari mapping sih jujur dikuasain sama RRQ ya. Spartan untuk ngebuka satu vision aja dia takut. Nah, ini gak sampai hati-hati banget, gak mau sampai out position, ntar takutnya dipanis sih. Benar, karena apalagi ini udah jadi game terakhir juga dari best of 2 ya, dimana kalau misalnya teman-teman Spartan nggak bisa ngedapetin poin, ya udah mereka benar-benar nggak dapetin poin dan cuma bisa mendapatkan 1 poin aja yang mereka miliki dari kemarin-kemarin. Tapi kalau mereka bisa ngerebut 1-0
dari teman-teman RRQ dan menyamakan kedudukan menjadi satu sama. Nah, ini bisa menjadi poin tambahan tentunya untuk mereka supaya bisa mengejar lagi, karena teman-teman dari RRQ sendiri itu cuma 3 poin di atas mereka. RRQ itu 4 dan teman-teman dari Saint Spartan itu 1 poin. Iya, dan sekaligus dia bisa menarik RRQ juga ke jurang lore mereka pastinya. Wow, betul sekali. Semakin turun dan semakin susah untuk RRQ bisa menyamakan poin dengan teman-teman dari Onyx Zenith. Iya, namun kali ini Lord yang udah spawn coba mulai diinisiasi, coba di set up dulu sama teman-teman RRQ, coba di pok-pok aja dan sudah mulai datang nih. Sudah mulai berkumpul dan Maximum Charge sudah ngebuka vision sementara cepat banget ternyata konsil digunakan, namun Princess Po di bagian depan langsung sedikit mundur dari Terror Revenge. Ya, berhasil mendapatkan V, langsung diinjektor dengan sangat baik kali ini dan Alpha-nya masuk dengan Alpha Charge. Bulat di arah depan dan harus tumbang juga dari Bulat, tidak ada power defense yang bisa masuk. Cross semua off tank kali dari Queenie, belum berhasil mendapatkan hasil namun kali ini double kill berhasil didapatkan oleh Queenie dan Godlike juga untuk melepingkan menyisahkan Macha. Wah, Lordnya bakalan menjadi ganti tentunya untuk teman-teman dari RRQ Mika. Macha dipaksa untuk mendefend Hanselnya sendirian. 30 detik lagi teman-temannya baru pada api. Yang paling dekat itu berada di 10 detik lagi untuk dia up. Dia harus bisa menahan sih, tapi melihat dari minion management yang memang juga cukup rapih oleh teman-teman dari Saint Spartan sendiri. Jadi ini masih berada di area garis tengah. Dia benar-benar masih di titik temu dari masing-masing lane. Dan ini bisa nge-buy time untuk 3 orang yang lainnya sampai bisa hidup kembali. Tapi Lordnya sudah mulai datang. Teman-teman dari RRQ sudah mulai melakukan clearing. Dan ini berarti mereka mau menjalankan free lane push. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh teman-teman dari Saint Spartan. Mereka harus bisa memilih lane mana yang mau dikorbankan, lane mana yang enggak. Oke, dan kalau misalkan kita lihat dari high ground-nya mungkin memang ada Kimi dan ada Yin juga, namun kali ini Lordnya udah di hand-hands. Berarti otomatis ini Winter Turret di arah bottom lane berhasil dihancurkan. Namun kali ini ada counter inisiasi yang sangat baik Po. Berhasil di counter kali dengan Tyrant Revenge dan Tyrant Rest. Sementara ada Woodwood di bagian depan dengan Emo Vended, namun belum berhasil mendapatkan kill. Masih bisa selamat semua namun Immortal dari Princess Po harus pecah. Iya, tapi lihat itu gerobaknya Pak. Udah ada 3 biji di area mid lane-nya. Bakalan cukup berat tentunya untuk teman-teman dari Saint Spartan bisa mendefense. Tapi setitik lagi itu bakalan menjadi hancur. Tapi di arah top lane juga sudah mulai datang lagi incoming tentunya untuk minionnya. Tapi Woodwood bakal coba untuk diinjek dengan volley sambut dari seorang Injan. Masih berhasil di take down sepertinya oleh seorang Bulat. Tapi mengejar ke arah seorang Woodwood. Masih punya Immortal, masih berani untuk maju. Tapi untuk Bulat sendiri karena dia udah gak punya Immortal, ini bakalan menjadi bahaya tentunya. Queenie bakalan sedikit lagi bisa diambil. Tapi masih ada Aegis yang dikeluarkan oleh seorang Queenie dan berhasil membawa dia pulang kembali. Oh my god, Kolim. Oke, ini defense-nya sebenarnya berhasil ya, tapi 3 inhibitor turret tetap berhasil dihancurin juga sama teman-teman RRQ. Dimana Icel yang tadi agak out position banget, karena ketika dia masuk dia harusnya melihat dimana NG-nya ini udah ngecharge dari Tyrant Revenge-nya. Tapi ketika dia masuk agak sedikit maksa, jadinya dia langsung ke counter sama Tyrant Revenge tadi dan ada mood juga, dia susah banget untuk bergerak. Ya akhirnya bisa dipunish sama teman-teman dari Saint Spartan. Sayang banget sih sebenarnya. Nah ini dia, ini berarti bakal jadi game yang akan sedikit panjang tentunya kalau teman-teman dari RRQ Mika tetap kayak gitu. Mereka udah gak boleh bikin banyak mistake lagi. Sementara untuk Saint Spartan sendiri, mereka harus mencari kesempatan dalam kesempitan, terutama dari mistake-mistake yang dilakukan oleh teman-teman RRQ Mika. Oh no. Dan kalau melihat dari Pasha-nya sendiri, dia sudah mengeluarkan Headline Strike juga. Moon bakalan langsung coba untuk cancel dengan Zoneland Walking-nya, tapi dia sepertinya masih bisa mundur. Bakalan langsung sedikit lagi bisa di-take down tentunya oleh seorang Princess Po. Fight-nya terpecah menjadi 2, tapi untuk Lelepikan dia muter ke flank dari cukup jauh juga, tapi masih immune, cukup aman juga, apalagi masih punya Immortal. Tapi ternyata engine-nya yang sempat putar balik, masih ada Maximum Charge ke arah seorang Queenie, masih belum pecah Immortalnya, tapi karena ini cukup sekarat. Eve juga sudah membuka reward manipulation-nya ke arah seorang Iciel, dan nanti juga sedikit memberikan damage ke arah Queenie bersama dengan Lelepikan. Teman-teman dari RRQ Mika kembali harus pulang. Gak bisa untuk maksain fight-nya. Teman dari Saint Spartan, mereka masih memiliki defense mechanism yang cukup kuat. Oke, ini satu pilihan yang cukup bagus sih, dimana Princess Po-nya jangan masuk duluan. Karena yang dari tadi kita lihat, dimana Princess Po-nya maju duluan, langsung di counter gitu kan, langsung dimakan duluan dari Princess Po. Dan ini menjadi tidak worth untuk strateginya RRQ. Dan
ketika dimana Princess Pow-nya gak masuk duluan, dia sabar, dia nunggu momen dan dia agak sedikit flanking. Tadi dia berhasil dapetin Angie ya dengan flickernya juga pastinya dan ejectornya. Namun sayangnya memang Angie juga udah keras banget, follow-up damage-nya kurang dan Angie masih bisa selamat ya, mundur lagi. Betul sekali. Ini dia. Berarti kalau menurut Colin, kalau misalnya yang maju jangan Pow duluan, berarti yang maju Ichel. Ya, Ichel yang paling enggak ya nggak usah di TB full. Sambil dibawa lari itu jadi kayak musuhnya juga harus gerak gitu kan, dan dimana ada yang ticket out position itu bisa banget dimakan sama Princess Pow. I see. Berarti lebih ke arah gantian juga sambil ditarik mundur ya, sambil tunggu backup juga tentunya. Betul sekali, dan tadi Lord yang udah mulai di setup, namun darah dari Lele Pinkan sih sebenarnya kurang prima, dan satu ejector lagi keluar. Bulat kali ini yang dalam bahaya namun sudah dari Reward Manipulation, langsung ditabrak kali sama Ichel dan harus di cancel. Ada Winter Truncheon juga yang terlalu cepat seperti harus di open. Coba di backup mati-matian namun Legendary masih bisa diamankan oleh Lele Pinkan. Sementara di sisi lain juga Mutmut, Immortal udah pecah dan harus mundur. Di sisi lainnya juga coba mengejar ke arah dua pemain yang dimiliki sama Saint Spartan. Kali ini fokus ke arah Mutmut, ejector lagi, energi pack masih bisa dihindari dan Lele Pinkan yang masuk Legendary Israel. Ichel coba untuk buying time kali ini dan sudah ada satu backup dari Princess Pow. Mereka bakal coba push sepertinya. Oke, tapi ini cukup bakalan jadi sulit karena udah nggak ada Pi, udah nggak ada Mutmut, nggak ada lagi yang punya agresivitas dan juga high ground tentunya untuk teman-teman dari Saint Spartan sendiri. Tapi dia tadi berusaha untuk menarik ke arah seorang Kyogoi, tapi Bulat sendiri harus menjadi samsak tentunya untuk seorang Queenie. Sementara itu di belakangnya ternyata Manca pun bahkan harus percaya immortalnya, tapi lihat Queenie-nya udah nggak peduli yang lain, meta cuek, aku cuma mau base. Dan ini dia 2-0 untuk RRQ Mika. Oke, congratulations untuk RRQ berhasil mendapatkan 2-0 di match pembuka kita, dan nice try pastinya untuk Saint Spartan yang dimana tadi fight jual beli serangannya tuh benar-benar mantap banget sih. Betul sekali. Wah, kalau kita melihat juga nih dari itemization-nya ya, buat Kyogoi, COD, Lightning, Holy Crystal, langsung Divine Glaive dan Immortal ini udah benar-benar resep yang bagus banget untuk seorang Pantheon. Tapi buat Queenie sendiri ini benar-benar kayaknya dia memang lebih cocok di gold lane. Dengan formasi Lele Pinkan menjadi jungle, ini menurut aku oke. Apalagi Lele Pinkan dengan menggunakan Karinanya. Ini unexpectedly going well banget untuk dia. Betul. Dia tahu gimana harus masuknya, dia tahu harus nge-flank, dia tahu mainnya kalau pick off, oke, teman-temannya juga menahan diri, nggak ajak war terus gitu loh. Iya benar banget, dan tapi dengan catatan mungkin Lele Pinkannya ini dengan jungle-jungle agak keras mungkin ya. Karena ya performanya dengan ketika dia punya jungle yang cukup strong dari ya kayak Karina dengan build tank atau ya Balmond mungkin Barats ya, pokoknya hero-hero yang cukup tanky. Ini strategi jadi works banget dimana Queenie-nya bisa cari posisi dengan enak gitu loh. Jadi depannya tuh udah di distract. Betul, karena depannya udah ada 3 nih. Ada Ichel, ada Pow, ada Karina juga, dan Karina ini bahkan bisa menjadi finisher gitu loh. Ya. Dengan modelan yang nge-flank tadi kalau di awal. Betul. Kalau di late game mungkin dia juga bisa menjadi salah satu inisiator juga yang ikut nge-distract dari teman-teman Saint Spartan sendiri dan mengacak-acak formasinya. Betul, dan Queenie yang keluar sebagai MVP dengan angka yang sangat bagus 71-13. Ini angka yang oke banget sih untuk gold laner gitu kan, apalagi yang ya, dia 1-1. Jujur 1-1 ini tipis loh sebenarnya. Jadi dia tuh sebenarnya 1-1 ini tipe hero yang kalau memang kena out of position sedikit aja, punishnya tuh gampang. Soalnya tadi kayak kita lihat di mana Macha yang keluar sebagai MVP juga